Hai geng, makasih yang udah klik video ini. Oke, seperti biasa aku bakalan menceritakan sebuah kasus kriminal lagi yang sempat menggemparkan warga Cina pada tahun 2011, di mana ada seorang laki-laki yang dengan tega menyekap 6 orang wanita di dalam sebuah ruang rahasia yang ditutupi dengan 7 pintu besi. Korban pun disekap selama 2 tahun, disuruh melayani, saling membunuh, dan dikubur di bawah tempat tidur. Penasaran? Oke, sebelum aku lanjut, aku nggak pernah bosan ngingatin ke kalian buat klik subscribe dan like-nya, biar aku makin semangat menemani kalian di setiap minggunya. Langsung saja kita masuk ke latar belakang dari sang pelaku. Li Hao adalah seorang pria yang lahir pada tahun 1977 yang merupakan mantan petugas kebakaran. Sampai ia memutuskan untuk keluar dan bekerja sebagai salah satu staf di kantor pemerintahan teknologi Loyang. Li Hao pun dikabarkan sudah menikah dengan seorang wanita yang tidak mereka sebutkan namanya. Ia pun memiliki 1 orang anak laki-laki yang berusia 8 bulan. Kemudian sampai pada Agustus 2009, Li Hao pun memutuskan untuk membeli 2 buah apartemen di kota Loyang dari hasil tabungannya selama bekerja di kantor pemerintahan. Sebenarnya ada maksud khusus kenapa Li Hao bisa membeli 2 apartemen, di mana rumah yang pertama ia gunakan untuk Li Hao tinggal bersama istrinya. Sementara apartemen yang kedua Li Hao sembunyikan dari istrinya. Jadi istrinya Li Hao ini tidak pernah tahu Li Hao mempunyai 1 apartemen lagi. Di apartemen yang kedua, Li Hao pun membangun sebuah ruang rahasia di bawah tanah. Ruang rahasia tersebut pun cukup tersembunyi, di mana akses untuk masuk itu hanya bisa dilewati 1 orang saja, yang luasnya kurang lebih 60 cm. Terowongan tersebut pun menuju ke 2 buah kamar yang ditutupi dengan 7 pintu besi. Jadi sebenarnya kalian pasti bertanya-tanya kenapa sih Li Hao ini membuat sebuah ruang rahasia yang begitu sulit untuk dimasuki. Dan kalian tahu apa yang dipikirkan oleh Li Hao? Li Hao ingin mendapatkan uang tambahan. Penasaran? Masuk. Jadi pada bulan Oktober dan Desember, Li Hao ini pergi ke beberapa bar yang ada di Loyang, sampai ia bertemu dengan Zhang dan Duan. Li pun akhirnya berkenalan dan menawarkan sebuah pekerjaan. Mereka pun diiming-imingi dengan uang yang cukup besar. Tak hanya itu, Li Hao pun merayu wanita tersebut untuk pergi ke rumahnya. Zhang dan Duan yang merasa Li yang sangat baik, yang sangat ramah, akhirnya percaya. Mereka pun ikut bersama Li ke sebuah apartemen yang sudah Li Hao siapkan. Dan di sanalah Li Hao melancarkan aksinya dengan memberikan obat tidur kepada Zhang dan Duan. Dan pada saat mereka bangun, mereka pun baru sadar ternyata mereka sudah berada di sebuah ruangan yang kedap suara. Nah, selama mereka dikurung, Li pun melakukan kekerasan, pemerasan, dan pelecehan kepada wanita ini. Hingga Desember 2010, Li pun melancarkan aksinya lagi dengan mencari targetnya yang baru. Li pun bertemu dengan Jiang dan Momo yang berusia 19 tahun. Seperti biasa, Li Hao pun menggunakan metode yang sama dan menyekap mereka di ruang rahasia sampai di bulan berikutnya Li Hao pun menyekap 2 wanita lagi yang bernama Chai dan Ma. Jadi di sini udah 6 orang wanita yang Li Hao sekap di ruang rahasia tersebut. Wanita tersebut pun bernama Zhang, Duan, Jiang, Chai, Ma, dan Mo, yang berusia sekitar 16 sampai 23 tahun. Mereka pun dikurung dalam sebuah ruangan yang kecil dengan beberapa fasilitas seperti tempat tidur, bar untuk minum, hingga fasilitas penghibur lainnya. Selama tinggal di sana, ke-6 wanita tersebut pun diperlakukan sangat buruk. Li pun memaksa ke-6 wanita menjadi pelacur dan pembuat konten dewasa yang diunggah ke sebuah platform yang menghasilkan keuntungan bagi si Li Hao ini. Mereka pun dikasih makan hanya sekali dalam 2 hari dan disuruh buang kotoran di tempat yang sama, sehingga membuat mental mereka rusak dan badan yang sangat lemah. Sampai pada suatu hari, Zhang yang sedang hamil merasa muak dan berusaha kabur. Zhang pun berusaha menyerang Li dari belakang pada saat ia sedang menggali terowongan tersebut. Namun Li pada saat itu justru balik menyerang Zhang
Zhang yang memang tenaganya sudah lemah akhirnya diborgol oleh Li di tempat tidur. Li yang marah memaksa tahanan lain untuk membunuh Zhang. Li pun pada saat itu dibantu 3 wanita lainnya untuk mencekik badannya Zhang sehingga Zhang pun akhirnya meninggal dunia. Jenazah Zhang akhirnya dikuburkan di tempat yang sama sebagai pengingat untuk wanita yang lain jangan pernah melawan jika ingin hidup. Hingga pada Mei 2011, Chai tiba-tiba mengidap penyakit ginekologi yang membuatnya tidak bisa melayani laki-laki lain. Li yang merasa Chai tidak bisa menghasilkan uang dan hanya menjadi beban, ia pun mempunyai sebuah ide yang sangat buruk, di mana Li berencana untuk membunuh Chai. Chai pun pada saat itu dibuat kelaparan serta memaksa Chai untuk memakan kotorannya sendiri. Chai pun kemudian dipukul hingga akhirnya meninggal dunia. Tinggallah Mo Jiang, Duan, dan Ma yang masih berada di ruang rahasia itu. Mereka pun menjalani kehidupan seperti biasa sesuai perintah dari Li Hao ini. Sampai pada tanggal 2 September 2011, Li pun menyuruh Duan, Ma, Jiang, dan Mo untuk pergi ke motel sekitar seperti biasa. Hingga akhirnya korban yang bernama Ma melihat kesempatan untuk kabur. Ma pun akhirnya memberanikan diri dengan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri ke kantor polisi. Yang kebetulan kantor polisi pun berada cukup dekat dari motel tersebut. Polisi yang mendengar cerita tersebut pun langsung bergegas menyelamatkan Duan, Zhang, dan Mo dari motel tersebut. Li pun pada saat itu mencoba melarikan diri dan pergi menemui saudara perempuannya. Namun polisi pun bisa menemukan keberadaan Li Hao. Sementara di sisi lain, istri Li Hao yang mendengar kejadian tersebut merasa kaget mengetahui penangkapan Li. Ia pun merasa tidak percaya suaminya bisa memiliki sebuah penjara di bawah tanah serta ada 6 wanita yang terkurung di dalamnya. Yang istrinya tahu, Li Hao selama ini mendapatkan sebuah pekerjaan di malam hari. Kemudian pada tanggal 30 November 2012, Li pun dijatuhi hukuman mati pada usia 35 tahun. Pengadilan menengah Loyang memutuskan Li bersalah atas pemerkosaan, pembunuhan, prostitusi, dan video ilegal. Li pun akhirnya dieksekusi pada tanggal 21 Januari 2014 setelah Li bertemu dengan kerabatnya. Nah, sementara itu, korban Li yaitu Jiang, Mao, dan Mo juga didakwa melakukan pembunuhan. Namun, diberi hukuman yang lebih ringan karena situasi yang terpaksa. Begitulah kasus dari Li Hao. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari kasus ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.